Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat bersuah kembali bersama kami di sini M-News 7 tentunya, yang selalu siap mengawal rekan-rekan honorer GTT dan PTT seluruh Indonesia. Salam solidaritas dari kami dan untuk yang baru saja bergabung bersama M-News 7, jangan lupa like dan subscribe-nya, juga share kepada rekan-rekan senasib seperjuangan. Baik rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, baik honorer GTT maupun honorer PTT, ini ada berita terbaru yang dimuat oleh Tempo, rekan-rekan sekalian. Kemenpan RB jelaskan proses pengalihan tenaga honorer ke tenaga outsourcing. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyatakan tenaga outsourcing seperti tenaga kebersihan, pramosaji, satuan pengamanan dan sebagainya bisa terus direkrut sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Bisa terus direkrut sesuai kebutuhan melalui mekanisme pembayaran tenaga alih daya atau outsourcing dengan beban biaya umum, kata PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Afroz kepada Tempo. Dia mengatakan, bagi yang tidak melanjutkan diharapkan instansi atau Pemda atau kementerian, lembaga yang bersangkutan untuk mempertimbangkan pemberian apresiasi dan penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan instansi masing-masing. Afroz menyampaikan bahwa saat ini langkah strategis dan signifikan telah banyak dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer, sebab tenaga honorer senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah. Terbukti pada 2005 hingga 2014 pemerintah telah mengangkat 1.070.092 tenaga honorer menjadi ASN. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum, kata Efridge. Secara kebijakan, penanganan tenaga honorer oleh pemerintah telah selesai dengan berlakunya PP 48 2005, Junto PP 43 tahun 2007, dan yang terakhir diubah dalam PP nomor 56 tahun 2012. Itu tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Selanjutnya, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, dalam pasal 96 juga telah menyebutkan bahwa PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Dalam rangka penyelesaian tenaga honorer pada 2022 dan 2023, diharapkan instansi melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja kembali secara komprehensif, sehingga didapat kebutuhan yang objektif baik CPNS maupun P3K untuk pemerintah menetapkan jumlah formasi yang dibutuhkan, katanya. Menurutnya, dengan jumlah kebutuhan yang tepat diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun P3K sesuai formasi yang akan ditetapkan. Tenaga honorer yang
ada saat ini bisa diarahkan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Masih ada waktu untuk melakukan upskilling terhadap tenaga honorer yang ada sehingga dapat mengikuti tes. Baik rekan-rekan sekalian, ini harus ada semacam kerjasama antara pemerintah pusat yang telah membuka pintu dengan pengangkatan seluruh honorer dan program pemerintah yang sampai 2023 sudah tidak ada honorer lagi. Harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah, karena di sini teman-teman sekalian juga ditentukan oleh yang namanya pengajuan formasi dari masing-masing daerah yang telah dikaji berdasarkan ABK dan ANJAP teman-teman sekalian. Diharapkan juga kepada daerah untuk lebih mendekat teman-teman, karena daerah ini juga yang memberikan kans atau memberikan tempat kepada rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, mempunyai peluang yang lebih besar terhadap rekan-rekan honorer untuk mengikuti tes baik CPNS maupun P3K teman. Khusus untuk 2022-2023 ini konsen kepada rekrutmen ASN P3K rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa rekrutmen PNS itu usia 35 ke bawah. Rekrutmen ASN P3K itu usia dari 18 sampai 1 tahun sebelum pensiun. Kan yang mana yang memberi peluang lebih besar kepada rekan-rekan honorer sekalian? Harapan kita semua terus mendorong upaya pemerintah untuk mengadakan rekrutmen kepada rekan-rekan honorer PTT. Baik, sekian dari kami untuk rekan-rekan honorer seluruh Indonesia. Salam solidaritas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.